Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan sehat serta penuh semangat. Hari ini berbahagia sekali karena kita semua ditemani oleh Pastor Canisius Rudi Saleh CDD dan saya Bernadette Marita akan menemani Pastor Rudi sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa salam damai kepada Pastor Rudi yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai, Pastor. Salam damai, salam sehat dan sukacita Paskah Mbak Marita. Dan juga teman-teman pendengar sahabat dan pecinta Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Semoga rahmat Tuhan senantiasa menyertai saudara semua dimanapun saudara sekalian berada ya. Seperti biasa saya menyapa dengan Mandarin ya. 主内兄弟姐妹们大家好，愿耶稣基督复活的喜乐及恩宠降福大家，赐给大家平安，阿门。 Amin, puji Tuhan. Selamat Paskah, Pastor. Sahabat Oase Rohani Katolik, baiklah kita awali acara ini dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Pastor Rudi. Baik, mari kita hening sejenak bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kami muliakan bertata di surga, kami kembali mengucap syukur atas anugerah berlimpah yang boleh kami alami di dalam hidup kami, terutama Engkau mengaruniakan kepada kami dengan kesehatan yang prima dan hati yang terbuka untuk mendengarkan sabdamu di acara Sahabat Oase Rohani Katolik hari ini. Yesus Kristus Putramu telah dibangkitkan dari kematian, menjanjikan keselamatan dan kebangkitan kepada siapa saja yang percaya kepadamu. Semoga kami tetap percaya akan kehadirannya di tengah-tengah kami dan masuk ke dalam hati kami ketika kami menerima tubuh dan darahnya dalam perayaan Ekaristi. Kami percaya dengan menerima tubuh dan darah Putramu Yesus Kristus, memberi kekuatan ilahi kepada kami, sehingga kami mampu mewartakan kebaikan-Mu dalam setiap pelayanan kami, dan mampu meneladani Putramu Yesus yang telah menjadi seorang hamba yang setia, yang siap melayani. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah marilah kita memuji Allah, pahlawan gagah perkasa. Ia menyelamatkan kita dengan kekuatannya yang jaya. Haleluya. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26 sampai 40. Waktu Filipus di Samaria, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepadanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menyusur ke jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Ada seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pembendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Ia duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekat dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya.
Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi? Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu ke orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi Filipus ada di Asdod. Ia menjelajah daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pujilah Allah kami, hai para bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takwa kepada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51 yang akan disampaikan oleh Pastor Rudi untuk kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti
bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor Rudi untuk kita semua. Pastor, dari firman Tuhan hari ini, kabar baik apa yang ingin disampaikan? Baik, Pak Marita dan teman-teman semua, dari bacaan pertama menampilkan pertemuan tokoh Filipus dan Sida-Sida, adalah seorang pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Sida-Sida itu siapa? Sida-Sida itu umumnya tugasnya sebagai Sida-Sida membuat seseorang harus dikebiri ya, untuk bisa menjalankan tugasnya di istana Ratu Ethiopia. Jadi Sida-Sida dalam bacaan pertama ini adalah pengikut agama Yahudi, walaupun dia sendiri bukan orang Yahudi. Ya. Karena keadaannya inilah dia dilarang masuk ke bait suci. Karena apa? Karena cacat ya, dikebiri berdasarkan perintah Tuhan di kitab Ulangan. Ya. Tetapi walaupun ia tidak mungkin masuk ke bait suci, dia tetap punya kerinduan untuk berdoa ya di luar bait suci karena keadaannya ini. Ya. Keadaannya sebagai Sida-Sida yang telah dikebiri, ini membuat orang Yahudi tidak mungkin menerima orang itu. Ya. Baik orang Samaria ataupun Sida-Sida, keduanya adalah kelompok orang yang sangat dihina, ditolak oleh orang-orang Yahudi. Dan keduanya dimenangkan bagi Kristus oleh Filipus yang dimunculkan dalam bacaan pertama hari ini juga ya. Jadi kesaksian Filipus kepada seorang pejabat Ethiopia atau Sida-Sida ini sebenarnya dituntun oleh malaikat Allah. Dalam mimpinya ia disuruh malaikat Tuhan ke arah selatan untuk menyusuri jalan sunyi dari Yerusalem ke Gaza. Di sana ia akan bertemu dengan seorang Sida-Sida negara Ethiopia yang sedang membaca tentang syair hamba Tuhan dalam kitab Yesaya. Nah, namun ia tidak mengerti maksud dari tulisan tersebut. Dalam perjalanan ia berusaha mempelajari dan juga memahami kitab suci, ya, terutama isinya ya. Ia datang ke Yerusalem untuk beribadah dan ini ceritanya perjalanan kembali ya ke kampung halaman dan kebetulan bertemu dengan Filipus. Menggunakan kesempatan itulah Filipus untuk bersaksi tentang nubuat para nabi Yesaya dan mengenai Yesus sebagai Mesias. Nah, tentu Filipus berbicara tentang Yesus Putra Allah yang diutus untuk menebus dunia, ya seperti yang dinubuat oleh Nabi Yesaya. Ya. Dan akhir cerita, Sida-Sida Ethiopia itu percaya dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Ya. Jadi saudara-saudari pemirsa, jika membaca sekilas kisah ini, seolah-olah kesaksian Filipus ini tentang Injil Yesus berjalan begitu mulus, lancar ya. Nah, seakan-akan kuasa Roh Kudus juga begitu gampang mempertobatkan seseorang manusia Sida-Sida itu ya, yang disebut notabene orang berdosa. Ya. Namun satu hal yang harus dipahami adalah Roh Kudus tidak pernah memaksa orang untuk merespon kabar baik dalam Kristus. Setiap orang bebas menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih. Andaipun Sida-Sida Ethiopia itu percaya,
hal ini disebabkan oleh respon pribadinya ya untuk menerima anugerah keselamatan Allah, bukan orang lain, pribadinya. Andai pun ia mengeraskan hati untuk menolak tawaran Allah, maka keselamatan tersebut tidak mungkin terjadi. Begitu kira-kira. Iya, Pastor, bagaimana caranya orang lain yang mendengar kesaksian kita tentang Injil mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Pastor? Nah, bagaimana caranya? Ya, saya kira ini kan kembali kepada kebebasan masing-masing. Seperti yang saya katakan tadi, setiap orang bebas menggunakan kehendaknya untuk memilih, walaupun Roh Kudus mengetuk hatinya. Nah, itu tergantung kuasa Roh Kudus ya, saya kira. Walaupun kita menggunakan 1001 cara, bila Roh Kudus telah tidak menggerakkan hatinya, maka sulit bagi seseorang untuk menerima Tuhan Yesus. Saya pernah pengalaman pribadi ya, bertemu dengan teman ya, yang kebetulan bukan Katolik. Ya, saya sebenarnya ingin memperkenalkan ya iman yang benar ya tentang Katolik, karena mereka tidak tahu ya, mungkin simpang siur tentang ajaran Katolik. Maka saya sharing pengalaman iman dan mencoba memperkenalkan iman Katolik yang benar ya kepada teman-teman saya. Tapi responnya memang sangat negatif ya. Mereka artinya membantah, bahkan menolak begitu ya. Saya kira dalam hal ini mereka punya sikap reaktif demikian kan, berarti saya pikir Roh Kudus ya belum menggerakkan mereka ya. Dan padahal saya bukan untuk mengkatolikkan mereka, tidak menyuruh mereka masuk Katolik ya, cuma memperkenalkan saja ya tentang iman Katolik ini. Tapi reaksinya sangat berat ya bagi saya. Di sinilah apa benar yang dikatakan, memang respon itu tergantung pribadi masing-masing ya. Seperti yang diterima oleh Sida-Sida tadi, mungkin dia diketuk hatinya, dia berhati lebih lembut, bisa masuk ya untuk menerima panggilan Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih jauh. Ya, memang kalau hati seseorang keras dan tidak mau menerima, sulit sekali untuk masuk ya, Pastor. Ya, sepertinya susah ya untuk bersaksi gitu ya. Iya. Ya. Kalau demikian, bagaimana caranya, gunanya kita bersaksi, Pastor? Ya, kalau sudah demikian, ya bagian kita hanya mewartakan Injil ya. Nah, kita sudah berusaha memohon dan berusaha saja ya memohon kuasa Roh Allah membimbing dan menolong kita. Karena itu jangan kecewa ya, jangan kecewa apabila ditolak. Nah, terus bersaksi bagi Kristus. Nah, suatu saat mungkin Tuhan mengetuk hatinya ya, agar melembutkan hatinya ya untuk ya menerima apa yang kita wartakan. Pastor, bagaimana caranya seseorang dapat merespon keselamatan Allah? Ya, setidaknya ada dua hal ya, yaitu kuasa Roh Kudus dan juga hati yang terbuka. Nah, tapi keduanya itu sebenarnya ini bukan bagian kita, tapi bagian dari kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Tugas kita seperti saya katakan tadi hanya mewartakan Injil ya. Dan Roh Tuhan akan bekerja ya, membantu, mengarahkan serta menuntun kita dalam proses pewartaan itu. Nah, pekerjaan Roh Kudus sangat menakjubkan sebenarnya. Kita melihat ya, ia memberikan ketekunan kepada Sida-Sida tadi ya, maka dia dalam setiap hidupnya dia begitu beriman ya, pergi ke Bait Allah walaupun dia tidak bisa masuk Bait Allah, tapi mencoba mengenal ini ya, kitab suci ya, merespon kitab suci, kitab Yesaya walaupun dia tidak mengerti. Dan kepekaan juga diberikan Roh Kudus kepada Filipus ini, sehingga dia bisa menggunakan kesempatan ya untuk mendekati Sida-Sida tadi. Dia Roh Kudus bekerja bahkan pada momen yang tidak terduga. Ia menggunakan dan mempertemukan ketekunan Sida-Sida dengan kepekaan dan ketaatan Filipus sebagai sarana untuk memberitakan dan mengenal Allah. Ya. Ada kalanya firman Tuhan memang tidak mudah dimengerti, tetapi akan semakin tidak dimengerti bila tidak dibaca dan dipelajari.
Kita lihat kemauan Sida tadi ya. Akhirnya dia mengerti setelah dia jelaskan. Seperti Sida, mari kita juga bertekun dalam firman Tuhan. Tuhan sendiri akan menolong kita. Dia akan mengirimkan pertolongan bagi kita untuk mengerti firman-Nya dan kehendak-Nya. Seperti yang kita dengarkan tadi, Sida mendapat pertolongan dari Filipus. Karena Tuhan telah mengirim Filipus untuk bagi dia untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Jadi hal-hal positif apa yang dialami oleh Sida itu dalam bacaan pertama tadi, Pastor? Ya, kita melihat sisi positifnya. Saya lihat hal yang paling menonjol sih rendah hati. Ya, dia punya kerendahan hati yang luar biasa ya. Merespon tidak reaktif. Bahkan dalam hidupnya, walaupun cacat ya, dalam arti dikebiri, tidak mempunyai kesempatan untuk menunaikan tugasnya berdoa secara bebas di bait suci, melakukan ritual di bait suci, tetapi dia begitu bersikeras ya, bertekun dalam doa walaupun di luar ya, bait Allah. Ini kan sudah menunjukkan suatu kesungguhan hatinya ya untuk beribadah ya. Itu salah satunya. Dan juga dia mempunyai suatu kekuatan untuk mau belajar. Ya. Orang mau belajarnya. Yeah. Buktinya apa? Dia ingin memahami kitab Yesaya tadi ya. Ini kan suatu hal yang luar biasa dari Sida ini ya. Dia tahu dia punya kekurangan, tapi dia tidak terpuruk oleh kekurangan. Justru dia mengembangkan dirinya, mencari tahu lebih banyak. Yeah. Mungkin itu ya yang bisa ditonjolkan dari sikap Sida ya tadi. Ya, terima kasih Pastor. Jadi apa yang dapat menjadi contoh bagi kita semua, Pastor? Kita harus belajar ya dari Sida tadi ya. Tekun membaca firman Tuhan. Kadang kita juga mengalami keterpurukan ya. Tapi jangan putus asa ya. Dalam hidup ini, menghadapi hidup ini, kita lihat Sida tadi kan mengalami banyak tekanan sebenarnya ya. Tapi dia bangkit ya. Tidak terpuruk oleh keadaan, malah dia terus berjuang ya. Akhirnya bisa didengarkan oleh Tuhan. Tuhan mengirim seorang malaikat ya baginya untuk semakin beriman ya. Bukan semakin terpuruk, tapi menjadi seorang yang lebih semakin beriman. Ya, begitu ya. Terima kasih Pastor. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian uslah jumpa dalam bagian pertama siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik di bagian kedua ini. Masih bersama kita Pastor Canisius Rudi CDD. Dan saya Benedict Malita akan menemani beliau sampai di penghujung acara nanti. Bagi Anda yang mau bertanya atau mengirimkan usul dan saran, silakan Anda kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 334438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Pastor Rudi untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silakan Pastor. Baik, permenungan kedua adalah diambil dari Renungan Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51 ya. Dan saya akan memulai sebuah cerita kisah nyata ya. Jadi pada tahun 1980-an ya. Sebuah gempa bumi hebat berskala kekuatan 8,8 skala Richter. Luar biasa kan? Kemarin gempa di Taiwan 7,2 ya. Sudah begitu hebat ya. Iya. Apalagi 8,8 skala Richter mengguncang Armenia ya, sebuah negara bagian Uni Soviet pada waktu itu ya. Akibat gempa tersebut ribuan orang meninggal ya, dan ratusan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal. Ya.
Sesudah 2 minggu regu penyelamat mencari korban di bawah reruntuhan gedung-gedung, mereka menemukan seorang ibu dan bayinya, dengan bayinya. Dan masih hidup. Yang mengherankan apa? Para anggota regu penyelamat ini heran, bahwa kok bayi itu masih hidup padahal sudah berhari-hari ya. Dan bahkan dalam keadaannya sangat sehat. Padahal di bawah reruntuhan tadi ya. Mereka bertanya-tanya bagaimana bayi itu bisa bertahan hidup dalam beberapa hari tanpa makanan dan minuman. Sang ibu menunjukkan kepada regu penyelamat tangannya yang sudah terluka dan masih ada darahnya gitu ya, menetes darah. Jadi ternyata selama beberapa hari itu sang bayi mengisap darah ibunya dari jari tangannya. Itulah yang membuat dia tetap hidup dan kuat dan sehat. Ya. Nah, kita lihat ya saudara-saudari yang terkasih, ibu dalam kisah tadi rela mengucurkan darahnya demi menyelamatkan atau menghidupkan anaknya. Ya. Luar biasa ya Pastor ya. Ia rela ya melukai dirinya untuk anaknya bisa hidup dengan menghisap darahnya. Ya. Ayah berkorban agar anaknya bisa hidup. Rupanya darah itu mengandung ini ya, kekuatannya untuk menghidupkan orang, juga memberikan gizi ya, yang sehat. Banyak nutrisinya dari darah itu. Iya. Jadi pengorbanan yang lebih besar juga dilakukan oleh Tuhan Yesus ya, untuk para pengikutnya, kita semua. Nah, lebih dari sekedar dirinya dilukai berdarah, Yesus bahkan rela mengorbankan dirinya, nyawanya ya, untuk disalibkan dan wafat untuk menghidupkan bukan satu orang saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Ya, luar biasa ya. Jadi pengorbanan yang dilakukan Yesus disalib merupakan perwujudan konkret dari tindakan simbolis yang dilakukan dalam perjamuan terakhir, di mana Yesus dalam perjamuan terakhir ia akan menyerahkan tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman yang tidak saja menguatkan manusia dalam perjalanan menuju surga, tetapi juga menjadi jaminan yang pasti untuk kita semua mencapai kehidupan kekal di surga. Di perikop Injil hari ini, di mana Yesus bersabda ya, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, maka ia akan hidup selama-lamanya." Wah. Nah, Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga. Nah, jika seorang makan dari roti ini akan hidup selamanya. Sebagaimana tubuh jasmani kita kan butuh makanannya. Kalau tidak bisa hidup tanpa makanan. Ya. Ada demikian juga halnya dengan jiwa kita, saya kira ya. Kita kan juga membutuhkan makanan rohani. Ya. Kehidupan rohani tidak bisa berkembang tanpa makanan rohani. Ya. Yaitu tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup manusia tidak hanya bersifat jasmani ya, saya kira ya. Melainkan juga bersifat rohani ya. Kebahagiaan hidup manusia terletak pada bagaimana kita menjaga sebenarnya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani ya. Di pengalaman hidup menunjukkan bahwa ada orang yang kelihatannya dia memiliki segala-galanya ya dalam hidup ini, tetapi tidak bahagia karena tidak memberi makanan secukupnya kepada kehidupan rohaninya tadi. Ya. Manusia selalu bergulat dalam kecemasan, ketakutan untuk mencari arti dan kepenuhan dalam hidupnya. Ya. Tetapi arti dan kepenuhan hidup hanya bisa ditemukan sebenarnya dalam Kristus yang setiap hadir dalam Ekaristi kudusnya, di mana kita menerima tubuh dan darahnya. Dan saudara-saudara yang terkasih, melalui sabda Tuhan Yesus hari ini kita juga diajak untuk sebenarnya untuk merenungkan ya kualitas kita, terutama dalam mengikuti dan merayakan Ekaristi setiap minggunya atau agak rajin setiap harinya ya. Ada orang yang pergi ke misa kudus hanya karena suatu kewajiban ya. Namun ada tapi yang paling bagus apa? Sebenarnya kalau ia datang misa karena kerinduan ya. Ada kerinduan. Kalau bisa ada kerinduan pasti setiap hari menghadiri perayaan Ekaristi harian kan. Di gereja kan setiap hari ada perayaan Ekaristi.
Nah, kita rindu kepada Tuhan sebab Tuhan sudah begitu baik dalam menyelenggarakan, memelihara hidup kita. Nah, karena begitu baiknya Tuhan yang secara manusiawi, secara istimewa juga hadir dalam Ekaristi Suci, sehingga kita juga merayakan Misa Kudus dengan sukacita dan penuh cinta dan kerinduan. Ya. Nah, mari kita saling mendoakan agar kita juga semakin kuat, semakin hari semakin kuat, pertama dalam iman, semakin menghayati sakramen tubuh dan darah Kristus yang kita wujudkan oleh kasih dan amal kita kepada sesama. Ya. Dan mari kita bawa juga semangat hidup rohani ini kepada keluarga kita yang lain, sehingga kita bisa menciptakan komunitas yang penuh kasih beriman. Amin. Terima kasih Pastor. Pastor, ada kata yang penting dari Injil hari ini, yaitu kata percaya. Dalam Injil hari ini Yesus bersabda, sesungguhnya barang siapa percaya, ia memperoleh hidup yang kekal. Apakah Pastor Rudi bisa lebih menjelaskan makna mendalam dari kata percaya ini, Pastor? Ya. Ya, pada zaman sekarang ini kita dapat merasakan ya banyak orang tidak mudah untuk percaya. Ya. Makin modern hidup kita, ya makin orang tidak saling percaya. Ya. Ya, latar belakang mengapa orang sulit untuk saling percaya, apalagi untuk percaya ya kepada orang lain dan diri sendiri bahkan tidak percaya. Karena banyak berita-berita bohong atau hoax yang kita temukan ya, yang sudah beredar di sekitar hidup kita. Ya. Selain itu juga maraknya aksi penipuan yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi. Ya. Atas pengalaman buruk itu orang sulit untuk percaya atau mempercayai sesuatu. Dan dalam perikop Injil hari ini Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Yang dimaksud Yesus dalam makan roti ini adalah orang percaya pada Yesus sang roti hidup. Maka mereka yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Kalau tidak percaya, gak ada gunanya kan. Ya. Jadi kekuatan roti hidup ini kepada iman kita ya. Kepada iman orang yang percaya. Jadi bagaimana orang yang tidak percaya makan roti hidup itu? Tidak ada gunanya bagi dia ya. Roti hidup ini akan berguna ya bagi mereka yang percaya. Begitu ya. Setiap kita merayakan Ekaristi, kita menyambut tubuh Kristus kan. Roti kudus yang kita imani sebagai tubuh Kristus, kita percaya bahwa tubuh Tuhan yang kita sambut dengan iman akan menjadi kekuatan bagi orang-orang yang percaya ya, untuk meraih hidup yang kekal. Ya. Jadi santapan rohani yang senantiasa menyegarkan hidup orang beriman dan memberi semangat melanjutkan perjalanan sampai ke tujuan akhir hidup kekal. Jadi belajar dari pengalaman hidup sehari-hari, ada kalanya kita menjumpai orang yang begitu rapuh kepercayaannya ya. Orang mudah melepas imannya hanya hal-hal duniawi yang menguntungkan sesaat, tetapi Tuhan mengingatkan bahwa kepercayaan merupakan hal yang penting untuk memperoleh hidup kekal ya. Nah, mari kita meneladan ketekunan Sida-Sida tadi ya dalam bacaan pertama. Yang berusaha untuk mengerti sabda Tuhan ya, itu kan suatu bentuk kepercayaan ya. Sehingga percaya dan semakin dikuatkan. Dan percaya kepada Tuhan Yesus berarti menerima Dia sebagai juru selamat, meneladan hidupnya yang terbuka untuk diarahkan kepada kehidupan yang kekal. Begitu ya mungkin kata percaya mungkin bisa dikembangkan ya, demikian dalam bacaan Injil hari ini. Ya, terima kasih Pastor. Pastor, apakah benang merahnya antara bacaan pertama dengan bacaan Injil? Ya, sebagai benang merah kesimpulan mungkin ya. Ya, panggilan dasar Kristiani berawal dari inisiatif Allah sebenarnya. Kalau kita perhatikan dalam Injil hari ini, karena itu benar kata Yesus dalam Injil Yohanes, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku ya. Berarti yang aktif itu Bapa kan. Jadi jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa untuk mengutus aku ya. Allah telah menarik atau memanggil kita datang kepada Kristus. Ya, maka menarik atau memanggil itu adalah tindakan Allah memberi kesempatan bagi manusia untuk mendengar pernyataan-pernyataannya. Bahkan Kristus sendiri berkata, "Aku akan menarik semua orang
Dalam Yohanes bab 12 ayat 32 ya. Dan tarikan atau panggilan itu bagi orang yang mau mendengar pernyataan-pernyataannya dan yang mau mendengar berita kurnianya. Kan sifatnya tidak memaksa ya. Nah, ini mendorong mereka yang untuk percaya. Nah, tanpa penarikan atau pemanggilan semacam itu suatu kecenderungan hati yang ditimbulkan oleh Allah sendiri ya. Nah, seorang tidak mungkin datang kepada Kristus kalau tanpa dipanggil ya. Nah, inisiatif keselamatan selalu datang dari Allah terlebih dahulu, bukan dari manusia sendiri. Manusia itu pasif ya, yang aktif Allah. Nah, orang tidak mungkin bersandar pada pengertiannya sendiri. Jadi daya tarik atau aura ilahi yang sama telah menarik seorang sida-sida dari tanah Ethiopia untuk datang kepadanya ya. Kan seorang sida-sida dari Ethiopia tadi dikisahkan dalam bacaan pertama berjuang untuk percaya juga ya kepada Tuhan. Nah, perjuangannya apa? Dia kan ingin dekat dengan Tuhan, bersama berdoa dengan tekun walaupun di luar bait Allah dan mengerti ya maksud dari kitab Yesaya. Ya. Di sida-sida itu mendengarkan semua pemberitaan Filipus ya. Dan dia mempercayai berita Injil tersebut dalam hatinya. Sampai mereka melewati tempat yang ada air, barulah sida-sida itu menyatakan imannya itu, yang meminta untuk dibaptis. Dan satu hal yang menarik juga saya kira dalam bacaan tadi ya, Injil tadi, bacaan pertama tadi ya, di dalam ayat 36 menyatakan tentang halangan kalau dia mau dibaptis. Kenapa dia bisa bertanya begitu, ada halangan? Karena dia tahu dia punya kekurangan kan. Terlebih banyak sekali dia mengalami halangan dari orang-orang Yahudi ya, untuk beragama dengan sungguh-sungguh ya. Dia dihalangi, kita tahu kan tadi, untuk bisa masuk bait suci aja nggak bisa ya. Dia dihalangi untuk bisa menjadi umat Tuhan dengan sempurna juga tidak bisa ya, menjadi sempurna. Dia dihalangi untuk bisa mendengarkan pembacaan kitab suci ya. Nah, dia dihalangi untuk menyembah Tuhan karena keadaannya sebagai seorang yang dikebiri. Nah, jadi maka ketika ia ingin dibaptis, dia sadar akan keadaannya yang tidak layak. Nah, dengan rendah hati bertanya apakah orang seperti dia boleh dibaptis. Nah, dia bertanya kan tentang halangan kalau dia mau dibaptis. Ini sungguh luar biasa ya. Dan terakhir ayat 37 mencatat apa? Jawaban Filipus ya. Yang menghalangi seseorang menjadi umat Tuhan bukanlah keadaannya yang lama. Yang menghalangi seseorang menjadi umat Tuhan adalah tidak adanya pertobatan yang sejati. Ini merupakan suatu cerminan bagi kita juga ya. Nah, untuk kita semua, orang yang dalam keadaan baik sekalipun tidak mungkin menjadi umat Tuhan tanpa pertobatan. Ya, dia harus ada pertobatan sejati, keadaan dikebirikah, ya, keadaan berdosakah, keadaan secemar apapun tidak akan menghalangi seseorang untuk diselamatkan. Ya. Asal dia bertobat kan, seperti itu kan. Ya. Hanya orang yang sombong mungkin ya, hanya kesombongan rohani dan penolakan untuk beriman dan bertobat yang akan menghalangi seseorang diselamatkan. Ya. Kesombongan rohani, penolakan untuk beriman, terutama menolak orang lain juga kan, dan diri sendiri tidak bertobat, itulah yang menjadi penghalang bagi kita sebenarnya. Nah, jika seorang percaya dengan segenap hati, maka dia akan diselamatkan. Nah, dia akan diselamatkan menjadi milik Roh Kudus. Yang menjadi milik Roh Kuduslah yang dibaptis sebagai tanda bahwa dia sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Nah, mungkin itu yang bisa kita mungkin ditambahkan sedikit lagi ya dalam Injil Yohanes ya. Tadi disinggung juga Yesus tidak lagi berbicara mengenai roti sebagai suatu kiasan, tapi mengenai roti yang sungguh-sungguh, yaitu tubuhnya sendiri kan. Tubuhnya akan diberikan kepada kita. Kalau siapa makan tubuhku, dia akan hidup selama-lamanya. Ini pernyataan Yesus ini sungguh mengejutkan sebenarnya ya. Kalau orang yang tidak percaya, mana mungkin ya Yesus ini seperti karnibal ya, makan roti, makan daging manusia. Daging manusia. Tapi bagi orang percaya, ya itu roti berubah menjadi tubuhnya sendiri kan.
Sungguhkah kita percaya bahwa roti itu benar-benar tubuhnya sendiri? Itu yang harus kita hayati ya. Setiap kali merayakan Ekaristi kita menyaksikan kan mujizat terjadi sebenarnya ya. Mujizat masih terjadi sampai hari ini melalui perayaan Ekaristi, di mana roti dan anggur yang kita persembahkan bersama persembahan kita sendiri berubah menjadi tubuh dan darah Kristus berkat daya kuasa Roh Kudus. Terutama ketika seorang pelayan Ekaristi, imamnya, mengulurkan tangannya ke atas roti dan anggur lalu berdoa, maka kami mohon kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan pencurahan Roh-Mu ya, atas kuasa Roh Kudus, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam doa syukur agung ya. Jadi melalui Ekaristi tubuh Kristus dihadirkan kembali dan kita boleh menyantapnya. Dan satu hal yang harus kita patut syukuri, karena Tuhan Yesus berkenan tinggal dalam hati kita ya, maka Dia merubah dirinya menjadi tubuh dan darah Kristus melalui persembahan Ekaristi tadi ya. Dengan demikian kita tidak akan kesendirian lagi dan Tuhan akan tetap bersama kita dimanapun kita berada ya. Terima kasih Pastor. Pastor Rudi, apakah menerima tubuh Kristus atau hosti dalam perayaan Ekaristi memiliki makna yang sama seperti ketika Yesus menyatakan dirinya adalah roti hidup kepada murid-muridnya? Ya, ketika Dia menyatakan ya perjamuan terakhir waktu itu ya, yang dilakukan bersama para muridnya, itu sama ya, kita ulangi dalam perayaan Ekaristi ya. Jadi dalam bentuk roti hidup ya, makanlah dan minumlah tubuhku yang diserahkan bagimu, itu kata-katanya sama ya dengan yang dirayakan dalam perayaan Ekaristi. Itulah yang saya katakan tadi ya, mujizat terjadi dengan kuasa Roh Kudus. Maka ya kata-kata Yesus yang kita ulangi oleh seorang imam ya dalam altar, di mana Dia mau mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri. Ya, terima kasih Pastor. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Pastor Canisius Rudi CDD dan saya Bernadette Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Pastor Rudi. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami juga bersyukur atas segala penyertaan dan bimbingan-Mu dalam menghayati sabda-Mu melalui sahabat Oase Rohani Katolik hari ini. Berikanlah kepada kami, para pelayan-Mu, kesadaran untuk dapat menjalankan tugas pelayanan dengan rendah hati dan ketaatan kepada kehendak Bapa. Bukan karena suka atau tidak suka, dan bukan untuk mencari popularitas diri. Teguhkanlah hati kami melalui iman sida-sida dalam penyerahan diri secara total kepada kehendak-Mu yang membawa kami kepada keselamatan. Tambahkanlah iman kepercayaan kepada kami supaya penyerahan diri kami sebagai murid yang telah dibaptis dan diutus dapat berbuah bagi sesama dimanapun kami berada, untuk selalu memproses diri menjadi semakin sempurna. Semoga dengan demikian kami dapat menampilkan diri sebagai Yesus Putra-Mu yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan juga keluarga kita masing-masing, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit menderita, semua tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.